Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik, mari kita hari ini sama-sama belajar firman Tuhan melalui sebuah cerita. Kira-kira cerita apa ya hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama? Coba adik-adik tebak. Hari ini Cici Santi akan bercerita mengenai seorang bapak yang sangat kasihan. Wah, kenapa beliau begitu kasihan adik-adik? Wah, Cici Santi kasih petunjuk ya. Bapak ini begitu kasihan karena dari dia lahir sampai sekarang sudah dewasa, kemana-mana ia harus membawa tongkat. Wah, kenapa harus bawa tongkat ya? Petunjuk yang kedua, karena dia... Kira-kira adik-adik bisa menebak kenapa bapak ini sangat kasihan? Betul adik-adik. Tebakan adik-adik, betul. Bapak ini sangat kasihan karena bapak ini sudah buta sejak lahir. Wah, karena buta adik-adik, jadi dia hanya bisa meminta-minta adik-adik untuk agar ia bisa dapat makanan adik-adik. Wah, setiap hari dia di pinggir jalan meminta-minta adik-adik. Sekali ya adik-adik, bapak ini buta sejak lahir. Bapak ini bernama Bapak Bartimeus. Wah, tapi hari ini ada yang spesial adik-adik. Bapak Bartimeus mendengar kabar bahwa sebentar lagi ada rombongan Yesus yang akan lewat. Benarkah Yesus akan lewat adik-adik? Wah, adik-adik lihat. Ada rombongan Yesus yang lalu. Adik-adik lihat. Ternyata benar. Hari itu Yesus sedang lewat. Wah, tapi pada saat Yesus lewat, begitu banyak orang yang bergumul. Begitu banyak orang yang di sekitar beliau. Semua mau dekat-dekat sama Yesus. Wah, gimana Bapak Bartimeus bisa bertemu dengan Yesus kalau untuk mendekat saja dia tidak bisa adik-adik? Wah, waktu dengar suara kaki yang semakin dekat adik-adik, wah, Bapak Bartimeus tahu Yesus sudah mau dekat. Dia langsung berteriak adik-adik. Yesus! Yesus! Anak Daud! Kasihanilah aku! Yesus! Anak Daud! Kasihanilah aku! Tapi adik-adik, ketika Bapak Bartimeus berteriak-teriak, "Hei! Pengemis, diam! Jangan mengganggu!" Bapak Bartimeus gimana adik-adik? Dia diomeli. Walaupun dia diomeli adik-adik, dia berteriak semakin kencang. "Anak Daud, kasihanilah aku! Anak Daud, kasihanilah aku!" Adik-adik, pada saat Bapak Bartimeus berteriak lebih kencang, kira-kira Yesus mendengar tidak adik-adik? Ya, walaupun Yesus dikerumunin oleh banyak orang, tapi Yesus mendengar. Akhirnya adik-adik, Bapak Bartimeus dipanggil oleh Yesus. Wah, betapa senangnya dia adik-adik. Dia langsung pergi menjumpai Yesus. Pada saat bertemu dengan Yesus adik-adik,
Yesus bertanya kepada Bapak Bartimeus, "Apa yang kau inginkan?" "Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau sembuh." Tuhan berkata, adik-adik, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Saat Yesus sudah selesai berkata demikian, adik-adik, benar adik-adik, Bapak Bartimeus bisa melihat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, seketika itu juga adik-adik, Bapak Bartimeus bisa melihat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tahu tidak adik-adik, ketika Bapak Bartimeus sudah bisa melihat, dia tidak mau pergi adik-adik. Dia tahu kalau Tuhan Yesus sudah menyembuhkan matanya. Tetapi ia lebih tahu lagi kalau mengikut Yesus akan bisa menyelamatkan hidupnya. Sejak itu adik-adik, Bapak Bartimeus menjadi pengikut Yesus. Jadi adik-adik, kita sudah dengar cerita tentang Bapak Bartimeus. Nah, dari cerita itu, Cici Santi mau kasih tahu nih. Seperti hati manusia, pertama kali waktu Tuhan ciptakan, hati manusia ini bersih, tidak ada kegelapan. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, waktu manusia tidak taat, dosa masuk, menjadikan hati manusia gelap. Hati manusia gelap karena dipenuhi oleh dosa. Manusia yang penuh dosa ini seperti Bapak Bartimeus yang buta. Bapak Bartimeus yang buta hanya tahu kegelapan. Dan hati manusia yang sudah berdosa itu juga penuh dengan kegelapan adik-adik. Nah, Bapak Bartimeus ketika melihat Tuhan lewat, ia percaya kalau hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan matanya. Nah, adik-adik, seperti Bapak Bartimeus yang percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, kita manusia berdosa juga apakah mau percaya kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita? Kalau dosa-dosa kita sudah dihapuskan adik-adik, maka kita bisa tidak dalam kegelapan lagi. Nah, tapi apakah kita bisa percaya dan menerima Yesus seperti Bapak Bartimeus ini? Bapak Bartimeus ini tidak malu adik-adik walaupun sudah dihina oleh orang-orang. Suruh diam. Nah, apakah adik-adik malu jika harus menerima Tuhan Yesus? Jangan adik-adik, kita jangan sampai malu. Kalau kita malu menerima Yesus di dalam hati kita, maka hati kita akan tetap dalam kegelapan. Tapi ketika Bapak Bartimeus menerima Yesus, ia bisa melihat kembali. Seperti juga hati kita adik-adik. Kalau kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan percaya, menjadikan Yesus masuk ke dalam hati kita, lihat adik-adik, maka hati kita juga akan bisa menjadi bersih kembali. Tidak ada kegelapan. Seperti Bapak Bartimeus yang percaya
karena percaya dan mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya, ia bisa melihat kembali. Dan kita manusia berdosa, jika kita mau percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka hati kita juga akan bisa bersih kembali. Semoga adik-adik mau menerima Yesus ke dalam hati adik-adik. Sampai jumpa.